Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Zakat TV. Kembali kita bertemu dalam program Sehati, Sehat Islami. Kali ini bersama saya, dipandu langsung, nama saya Dr. Agung. Insya Allah bisa menemani para sahabat-sahabat Zakat TV dalam pertemuan kita kali ini. Kali ini tema yang akan kita bahas itu adalah tentang tetap sehat pasca puasa Ramadan. Nah, jadi sebelumnya kita harus tahu dulu para sahabat sehat pada saat Ramadan. Artinya pada saat berpuasa sendiri kita juga sudah harus sehat. Harapannya setelah berpuasa kita juga akan tetap sehat. Nah, jadi konsep sehat sakit dalam berpuasa itu sebenarnya ada beberapa. Yang pertama itu sehat pada saat berpuasa itu lebih ke arah dimensi kejiwaan. Artinya pada saat berpuasa kita tuh harus menahan hawa nafsu kita dalam bentuk apapun. Nah, jadi di sana itu kita membatasi yang namanya makan minum, kemudian kita membatasi yang namanya hubungan-hubungan lain, kemudian setelah kita harus membatasi ya mungkin emosional kita harus tahan sedemikian rupa. Insya Allah setelah 1 bulan kita melatih tubuh kita dalam kondisi seperti itu, kita siap untuk menghadapi 11 bulan lainnya dalam kondisi sehat fisik, sehat mental, dan juga sehat batin, insya Allah. Jadi kondisi-kondisi seperti itu harus kita pahami dahulu, bahwasanya sehat pada saat berpuasa itu ada banyak yang kita dapatkan. Nah, konteksnya untuk masalah sehat fisik secara medis, berpuasa itu pada saat tidak mengganggu kondisi tubuh. Nah, gitu. Jadi bagi orang-orang yang memang sehat dengan dia berpuasa, mengistirahatkan tubuhnya, terutama bagian pencernaan selama 1 bulan, harapannya setelah kita berpuasa 1 bulan itu, kondisi tubuh kita itu akan bisa menjadi lebih prima untuk menghadapi bulan-bulan berikutnya. Nah, gitu. Terus kemudian bagi orang-orang yang mungkin kondisi makan minumnya tidak teratur, dibuat teratur dengan berpuasa sehingga bisa membantu mengurangi sedikit banyaknya kondisi-kondisi pencernaan. Nah, misalkan bagi yang mengalami sakit lambung, karena kondisi makan tidak teratur, kita teraturkan sehingga sakit lambungnya bisa hilang. Nah, insya Allah. Kemudian yang kedua, bagi orang-orang yang memang mungkin ada masalah kegemukan, kolesterol tinggi, yang lain sebagainya, itu juga bisa berdampak langsung terhadap menurunnya kadar-kadar kolesterol dalam darah, asam urat dalam darah, karena ada mulai adanya pembatasan asupan makanan. Nah, gitu. Oke. Jadi itu konsep sehat secara fisik. Nah, kemudian yang kedua itu sehat secara jiwa yang sudah saya sampaikan tadi. Dengan kita menahan hawa nafsu kita, menahan segala sesuatunya, insya Allah ritme hidup kita itu akan lebih kita atur. Nah, seperti itu. Bagi orang-orang yang emosional, biasanya itu cenderung akan mengalami yang namanya itu, ya katakanlah darah tinggi, orang awam mengatakannya. Nah, gitu. Jadi dengan kita emosional, hormon-hormon stres itu muncul sehingga menyebabkan terjadinya tekanan darah naik. Nah, gitu. Jadi bagi orang yang hipertensi akan menambah semakin naik tensinya, dan juga kadang-kadang itu pasti akan berbahaya. Nah, gitu. Makanya ketika seseorang mulai berlatih menahan emosinya, secara tidak langsung dia berusaha menetralkan tubuhnya sehingga hormon-hormon tubuh itu normal kembali dan tekanan darah itu bisa turun, pernafasan bisa teratur, sirkulasi harapan kita juga bisa lancar. Nah, itu konsep sehat secara kejiwaan. Seperti itu lebih kurang. Nah, apabila kita menggabungkan dua hal tersebut, kita melatih diri kita dari fisik, kemudian kita melatih dari jiwa, harapannya seharusnya pada saat setelah bulan puasa, kita akan menjadi lebih siap tubuh kita dan menjadi lebih sehat. Nah, gitu. Dan kaitannya dengan tetap sehat pasca puasa Ramadan, artinya pola-pola yang sudah teratur pada saat bulan puasa, seharusnya harapan kita adalah tetap kita jaga supaya tetap teratur. Nah, jadi banyak yang mengatakan, kok setelah berpuasa sakit saya kok kembali muncul, semua kembali muncul. Kenapa? Karena kita tidak mengimplementasikan, ya kan, kesabaran, ketenangan, dan cara menjaga tadi itu kita tidak implementasikan ke bulan-bulan berikutnya, sehingga gangguan penyakit awal ya akan muncul kembali. Seperti itu lebih kurang. Jadi tetap sehat pasca puasa Ramadan itu sebenarnya kuncinya adalah dengan tetap menjaga keteraturan, kesinkronan ketika kita menjaga makan minum, dan juga ketahanan untuk tetap menahan emosi.
Nah, gitu. Jadi latihannya itu akan tetap berlanjut setelah kita selesai bulan Ramadan. Artinya jangan sampai kita hanya menahan nafsu, menahan segalanya hanya pada saat bulan puasa. Nah, itu adalah sesuatu yang salah. Itu konsep yang di awam ya disalahartikan. Jadi hanya melatih diri itu hanya pada saat 1 bulan. Padahal seharusnya kita harus menjaga makan minum kita ya pada saat bulan-bulan lainnya juga kita harus jaga. Nah, gitu. Mau tidak emosi ya kita juga harus menjaga emosional kita. Nah, jadi jangan pula dikatakan bahwasanya ya saya ingin sehat tapi hanya pada saat bulan puasa saja. Nah, gitu. Tapi yang bagus itu adalah gimana kita bisa menjaga kesehatan setelah kita tidak berpuasa kembali. Artinya ketika kita sudah tidak di bulan puasa, ya makanlah teratur. Artinya gunakanlah konsep makan sebelum Anda kelaparan, nah, dan berhenti makan sebelum Anda betul-betul merasa kenyang. Artinya tetap kita harus membatasi pola makan minum kita. Nah, gitu. Dan juga bagaimana kita bisa mengelola stres dengan cara menahan diri kita dan sebagainya. Misalkan jika ada hal-hal yang membuat kita marah, membuat kita sedih, lebih bagus kita menghindari hal-hal tersebut. Atau mungkin kita bisa istilahnya menganggap bahwasanya kita sedang seakan-akan kita masih berpuasa. Nah, sehingga kalau kita sudah merasakan hal itu, kita mungkin akan bisa lebih, wah, mungkin saya masih merasakan efek-efek berpuasa, makanya saya harus lebih menahan diri saya. Nah, dan harapan kita secara kejiwaan kita bisa lebih tenang dan secara otomatis itu akan sangat membantu ke arah menurunkan semua yang tidak normal ya, katakanlah pembuluh darah yang tekan darah yang tiba-tiba naik turun karena kita emosi, itu bisa kita tahan seperti itu. Jadi konsepnya sebenarnya seperti itu. Jangan dikatakan bahwasanya Anda hanya menahan hawa nafsu itu hanya ketika berpuasa. Nah, artinya kita hanya berbuat hal-hal baik hanya pada saat puasa. Tidak. Kita melakukan sesuatu itu berkelanjutan. Nah, gitu. Jadi latihan utamanya pada saat bulan puasa. Nah, lanjutannya adalah pada saat kita tidak berpuasa. Gitu. Jadi latihan pada saat bulan puasa. Nah, ujiannya pada saat kita tidak berpuasa. Nah, apakah ada hasilnya kita berpuasa? Kita akan lihat justru setelah kita tidak lagi di bulan Ramadan. Nah, gitu. Jadi gejala di masyarakat ini banyak sekali masyarakat yang hanya sabar, yang hanya menahan makan hanya pada saat bulan puasa. Tapi begitu dikatakan ini sedang tidak berpuasa, makannya kembali tidak normal, katakanlah berlebihan, sehingga penyakit-penyakit itu muncul kembali, kejiwaan kita kembali tidak stabil dan hal-hal lainnya akan sangat mengganggu. Nah, gitu. Makanya hal-hal seperti itu yang sering dilupakan oleh masyarakat. Nah, harapan kita bersama-sama mewaspadai hal tersebut. Nah, dan lebih memahami esensi daripada puasa itu sendiri. Nah, karena bagi yang muslim, berpuasa itu adalah suatu kewajiban, dan kewajiban yang memang diharuskan pada saat bulan itu bagi yang mampu, insya Allah seperti itu. Jadi yang hal-hal itu kita coba kembangkan perlahan, kita coba pahami semua maknanya tadi. Harapannya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, justru bukan pada saat bulan puasa, setelah bulan puasa selesai atau kita menghadapi bulan-bulan lainnya, insya Allah. Oke, jadi itu konsep-konsep yang kita sampaikan. Nah, insya Allah kita akan bahas yang lebih detail tentang bagaimana menjaga sehat pasca Ramadan di segmen berikutnya, insya Allah. Terima kasih. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Kembali lagi bersama saya, Dr. Agung. Mudah-mudahan para sahabat Zakat TV belum bosan. Nah, gitu. Jadi kita akan masuk ke segmen kedua. Di segmen ini mungkin saya akan lebih terfokus bagaimana sih sehat pasca Ramadan itu. Nah, gitu. Jadi sehat pasca Ramadan itu sebenarnya adalah kita secara prinsip ingin melihat
bagaimanakah hasil puasa kita setelah 1 bulan itu. Nah, gitu. Artinya bagaimana cara kita menahan diri dan semuanya itu memang tetap harus kita terapkan secara maksimal. Nah, mungkin bagi para sahabat Zakat TV yang sudah berpuasa 1 bulan penuh, mungkin bisa saja berpindah ke bulan yang di bukan bulan Ramadan. Mungkin bisa tetap melakukan yang namanya puasa sunnah. Apakah puasa Senin Kamis tetap dilakukan seperti itu. Jadi kondisi yang betul-betul puasa sebulan penuh, mungkin kita bisa lakukan dulu dengan tidak langsung diberhentikan puasanya, tapi kita lakukan puasa-puasa sunnah lainnya. Nah gitu, apakah puasa di awal bulan Syawal, atau mungkin puasa Senin Kamis di hari-hari lainnya. Nah gitu, harapan kita nanti dengan cara seperti itu tubuh tidak langsung total dipindah polanya. Nah gitu, karena ketika tubuh kita yang terbiasa setiap pagi itu sampai sore tidak mendapatkan makan minum, langsung pada suatu bulan setelah di bulan puasa, di luar bulan puasa, kita langsung makan minum yang tidak terkendali. Ya, harapan kita itu pasti akan menjadi, tubuh kita akan menjadi sakit. Nah makanya saran saya adalah begitu setelah bulan puasa selesai, tetaplah untuk melakukan puasa sunnah. Jadi kita melakukan peralihan tubuh secara perlahan bertahap dari yang awalnya sebulan penuh menjadi beberapa kali setiap minggunya untuk berpuasa. Nah gitu. Dengan harapan gejolak-gejolak tadi, rasa-rasa masih tetap berpuasa tadi masih tetap kita rasakan, dan kita masih tetap melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan justru pada saat kita bukan di bulan Ramadan. Nah, jadi jika para sahabat melaksanakan hal tersebut setelah bulan puasa, melakukan puasa sunnah, puasa di awal bulan Syawal yang seperti itu, harapannya tidak akan terlalu merasakan gejala-gejala yang tidak nyaman dirasakan di tubuh. Nah, misalkan yang saya maksudkan adalah coba para sahabat bayangkan 1 bulan ini kita dilatih full untuk mengosongkan seluruh bukan mengosongkan ya, tapi mengurangi asupan makanan kita. Terus pada saat bulan berikutnya kita langsung mengisi kembali secara langsung seperti itu akan sangat berimbas kepada banyak hal. Nah, yang pertama, bagi orang-orang yang memiliki penyakit dasar, misalnya seperti hipertensi, diabetes, secara langsung pasti akan terjadi kenaikan nilai. Nah, bagi yang hipertensi yang biasanya pada saat bulan puasa menahan, terus kemudian pada saat bukan bulan puasa makanan kembali katakanlah secara tidak langsung tidak normal kembali, nah gitu, itu bisa menyebabkan tekanan darah jadi naik. Kemudian kalau yang bagi diabetes, justru banyak diabetes itu yang tidak terkontrol pada saat bukan di bulan puasa, tapi setelah bulan puasa. Jadi sindrom-sindrom itu sering kita lihat. Jadi bagi tim medis yang melihat pada saat bulan puasa, rata-rata semua itu bersemangat melakukan hal itu semua, justru gula darahnya terkontrol, tekanan darahnya juga bagus, tapi justru terjadi sebuah hal-hal yang unik ya. Justru ketika seminggu setelah bulan puasa berakhir, justru orang-orang yang diabetes, yang hipertensi, asam urat, semuanya datang kembali ke rumah sakit, kontrol hanya untuk meminta obat. Kenapa? Karena gula darah tidak terkendali, asam uratnya naik kembali, terus kemudian tekanan darahnya bisa yang awalnya normal menjadi tinggi kembali. Nah, jadi yang ditawarkan di sini itu sebenarnya yang memang sering kita lupakan itu adalah kita belum terlalu mengimplementasikan konsep-konsep berpuasa itu di kehidupan kita setelah bulan puasa. Nah, kalau para sahabat melakukan hal tersebut, insya Allah kita akan tetap sehat atau malah akan menjadi semakin sehat dari tiap harinya, tiap minggunya, tiap bulannya, bahkan sampai untuk mudah-mudahan kita bisa diizinkan untuk kembali berpuasa di tahun depan. Insya Allah seperti itu. Jadi konsep-konsep seperti itu mohon agar bisa kita sama-sama terapkan. Nah, gini. Jadi hal-hal yang terlihat sederhana, tapi ternyata hal itu sangat memberikan efek-efek yang signifikan, jelas berdampak kepada kesehatan kita. Nah, terus bagaimana caranya dengan aktivitas kita pada saat bulan berpuasa, dari awalnya berpuasa, terus kemudian kita tidak berpuasa, aktivitas bisa kemudian kita tingkatkan kembali. Tidak masalah, silakan saja. Aktivitas yang awalnya sedikit dikurangi karena kita sedang berpuasa. Karena pada saat berpuasa pasti akan kita rasakan lemas, kita rasakan kok mulut kering, terus banyak-banyak hal-hal lainnya, mungkin cenderung mengantuk. Itu hal-hal yang sebenarnya masih dalam batas normal. Tapi ketika Anda sudah tidak berpuasa, sebenarnya hal itu tetap akan Anda rasakan juga. Nah, gitu.
Coba bagaimana cara kita bisa sedikit meningkatkan aktivitas kita kembali ke normal. Jadi ingatlah bahwasanya ketika kita sudah melatih itu untuk berpuasa, tetap harus ada tahapan-tahapan peralihan tubuh dari yang berpuasa menjadi tidak berpuasa. Nah, jadi itu yang harus kita cermati untuk menjaga diri kita untuk tetap sehat pasca Ramadan. Jadi jangan sampai nilai-nilai luhur yang ada di puasa tadi kita tidak kita terapkan pada saat kita tidak di bulan puasa, sehingga akhirnya ya kesehatan itu tidak kita dapatkan penuh. Nah, pada saat puasa sehat, pada saat tidak di bulan puasa, ya kita malah tidak menjadi tidak sehat. Justru seharusnya kalau pada saat bulan puasa kita sehat, pada saat tidak di bulan puasa kita seharusnya menjadi lebih sehat dengan cara tetap menjaga, ya kan, ketetapan atau esensi-esensi untuk menjaga tadi di bulan-bulan berikutnya. Seperti itu lebih kurang insya Allah. Jadi bagi para sahabat Zakat TV, puasa ini kita lakukan ketika kita memang sudah mampu. Nah, jadi bagi yang sudah dewasa, sudah akil balik, mungkin kita bisa melakukan berpuasa. Nah, tapi nggak ada salah dari kecil kita juga berlatih berpuasa. Nah, tapi apakah ada batasannya berpuasa itu sendiri? Sebenarnya dalam Islam itu ada yang namanya keringanan. Nah, kita boleh saja memberikan keringanan. Jadi bagi yang usia tua, bagi yang mungkin penyakit-penyakit kronis yang seperti itu, ya mungkin ketika memang kondisi fisiknya sedang tidak terlalu fit, mungkin berpuasa boleh kita larang dulu. Nah, gitu. Tapi setelah memang kondisi badan sudah pulih kembali, kita boleh anjurkan untuk berpuasa kembali. Nah, jadi hal-hal konsep yang seperti itu terlihat sederhana, tapi kalau kita tidak kita terapkan, maka itu tidak akan kita dapatkan kesehatan yang sempurna, insya Allah. Jadi lebih kurangnya hal-hal seperti itu, mulai dari konsep, kemudian lanjut ke bagaimana tetap menjaga esensi daripada puasa di bulan-bulan berikutnya, insya Allah kesehatan itu tetap kita dapatkan walaupun kita bukan di bulan puasa. Tapi kita siap fisik, siap mental untuk menghadapi bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Insya Allah seperti itu. Mungkin kita akan bahas yang lebih detail lagi tentang kesimpulan-kesimpulan atau tips dan trik menjaga kesehatan pasca bulan Ramadan di segmen berikutnya. Terima kasih. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Jumpa kembali dengan saya, sahabat Zakat TV. Kita menyambung perbincangan kita yang sebelumnya. Jadi pada segmen ketiga ini yang perlu saya tekankan itu adalah dimensi puasa itu kita seharusnya harus mendapatkan dua sehat, yaitu sehat fisik dan sehat jiwa. Jadi ketika itu kita padukan, kita akan melakukan kesehatan sempurna lahir batin untuk di bulan-bulan berikutnya. Nah, kesehatan itu bisa naik bisa turun, sehingga artinya pada saat kita bukan di bulan puasa, memasuki bulan-bulan berikutnya, kita harus tetap melakukan maintenance. Nah, artinya kita tetap mempertahankan bagaimana supaya kita tetap sehat lahir dan batin. Nah, konsepnya di sini ketika kita berpuasa adalah menahan. Artinya begitu kita tidak di bulan puasa untuk mempertahankan sehat pasca Ramadan, kita harus berusaha menahan segala hal-hal yang memang misalkan menjaga makan minum yang tidak berlebihan dan sebagainya, kita harus terapkan pada saat di luar bulan puasa. Kemudian untuk ke masalah konsep sehat jiwa, pada saat bulan puasa kita rutin melakukan sholat tarawih, kita rutin melakukan sholat-sholat yang lainnya, kita harus tetap lakukan itu di hari-hari berikutnya. Tapi bukan sholat tarawihnya kita lakukan, tapi lakukan misalkan ya sholat tahajud, kemudian yang sholat witir boleh-boleh saja, silakan. Kenapa? Kalau kita tidak mau maintenance hal tersebut, insya Allah kita pasti akan sakit.
Nah, sakit kembali. Tapi kalau kita lakukan maintenance berkala, kita tetap berusaha menahan, kita tetap berusaha meningkatkan keimanan kita di luar bulan puasa, insya Allah kita akan betul-betul menjadi pribadi yang sehat luar dan dalam. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita pahami secara lebih mendetail. Jadi bukan hanya pada saat bulan puasa itu kita hanya sekedar menahan hawa nafsu saja, tanpa betul-betul memahami esensi daripada berpuasa itu sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian kadang-kadang kita masih sering yang namanya berpuasa itu hanya sekedar berpuasa. Jadi kita tidak betul-betul berusaha melakukan yang seharusnya pada saat bulan puasa. Nah, gitu. Jadi ketika kita berusaha menahan, kita berusaha untuk apa istilahnya, kadang-kadang banyak yang ini satu lagi tambahannya juga, ketika berpuasa itu kita juga mohon jangan terlalu banyak tidur. Tidur boleh, tapi kalau terlalu banyak juga akan membuat badan itu tidak fit pada saat berpuasa. Nah, jadi pada saat tidak di bulan puasa, tidur terlalu lama juga tidak bagus. Makanya tidur itu juga harus kita batasi. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang mungkin sekali lagi saya sampaikan bahwa terlihat sederhana, tapi kalau kita maknai secara dalam, ternyata hal itu sangat mengganggu daripada kesehatan-kesehatan kita yang seharusnya kita dapatkan pada saat setelah bulan puasa. Jadi konsep sehat fisik, konsep sehat jiwa itu harus betul-betul kita terapkan di kehidupan kita. Nah, dimana dengan berpuasa kita melakukan satu konsep dasarnya itu adalah kita melakukan satu awal itu jangan lupa melakukan namanya niat berpuasa. Nah, ketika orang berpuasa itu mohon maaf, kadang-kadang konsep niat ini suka terlupakan. Jadi ketika Anda berpuasa, ketika Anda sahur, jangan langsung makan, tapi berdiam diri dulu, membaca doa dulu, meniatkan dalam hati bahwa saya akan berpuasa pada hari ini. Harapan kita itu nanti bisa secara tidak langsung mengatur tubuh secara otomatis untuk berpuasa. Jadi dengan kita berdiam diri, kita meniatkan hati untuk berpuasa lillahi ta'ala, harapannya supaya otomatis tubuh kita itu akan mengatur. Jadi sehingga mengatur pengeluaran tenaga yang dilakukan semuanya akan diatur secara otomatis itu nanti oleh tubuh. Makanya kita bisa mengatakan bahwasanya kita sudah dilengkapi yang namanya pikiran yang mana bisa mengendalikan tubuh kita secara sempurna. Nah, jadi setelah kita melakukan niat, baru kita makan. Nah, makan kalau bisa kita harap diakhirkan di akhir sahur sampai batas imsak, jangan lewat batas imsak ya, itu sudah batal puasa kita. Jadi hal seperti itu tolong diingat-ingat juga. Jangan melakukan hal tersebut, terus minum air putih, kita mungkin bisa berzikir dulu, jangan langsung tidur. Nah, kemudian kalau kita melakukan puasa. Pola-pola seperti itu kalau kita terapkan, coba kita terapkan juga pada saat kita tidak berpuasa. Katakanlah di luar bulan Ramadan, pada saat sholat subuh, ya kan, kita mungkin setelah sholat subuh jangan langsung tidur, kita mungkin berzikir dulu, kita membaca Al-Quran dan sebagainya. Jadi aktivitas-aktivitas yang kita lakukan pada saat bulan puasa kita lakukan juga pada saat di bukan bulan puasa, sehingga sehat jiwa tadi bisa tetap kita dapatkan. Karena dengan berpuasa ini sebenarnya yang lebih ditonjolkan itu adalah konsep sehat jiwa. Kalau kita tidak melakukan puasa dengan sesungguhnya, maka kita tidak akan mendapatkan esensi sebenarnya, dan sehat yang sebenarnya utuh dari batin itu tidak akan kita dapatkan. Jadi bagi para sahabat Zakat TV, mungkin ini sekedar saran dari saya, nggak ada salahnya pada saat bulan puasa ini kita mulai berpikir untuk mulai lebih menyehatkan jiwa. Karena jiwa yang sehat, insya Allah fisik kita juga sehat. Nah, seperti itu. Jadi konsep sehat jiwa itu adalah nomor satu, dan juga pasti secara tidak langsung konsep sehat fisik itu akan kita capai, dan itu sudah kepastian. Nah, tapi kita juga harus berusaha bagaimana mempertahankannya lebih jauh supaya tidak sakit kembali pada saat bukan di bulan puasa. Nah, jadi yang terakhir mungkin untuk para sahabat Zakat TV, saya memiliki beberapa tips untuk mempertahankan sehat setelah kita berpuasa 1 bulan. Jadi pasca Ramadan itu saran saya adalah yang pertama, tetap melakukan puasa sunnah setelah bulan Ramadan, Senin Kamis atau puasa di awal bulan Syawal. Kemudian yang kedua itu tetap mempertahankan konsep menahan nafsu, terutama ketika kita akan makan. Nah,
gitu. Jadi karena kita tidak bulan puasa, melihat semua yang ada makan, kita langsung makan semuanya semau kita. Itu malah akan membuat kita sakit kembali. Kemudian yang ketiga itu adalah mulai meningkatkan aktivitas fisik secara berkala. Jadi jangan kita langsung aktivitas itu 2 kali lipat kita lakukan secara langsung setelah bulan puasa. Itu tidak menyehatkan. Justru malah secara awamnya bahasanya tubuh kita bisa kaget. Nah, gitu, sehingga malah kadang-kadang beberapa pasien-pasien itu justru yang mengalami demam justru setelah dia berpuasa. Kenapa? Karena aktivitasnya meningkat 2 kali lipat, sehingga mungkin minumnya kurang, semuanya kurang, karena kesibukan yang luar biasa, sehingga malah badannya jadi sakit. Nah, gitu. Dan perlu kita waspadai, itu sering terjadi. Kemudian yang keempat itu, saran dari saya adalah kontrol rutin setelah Ramadan, khususnya bagi orang-orang yang memiliki sakit-sakit kronis seperti hipertensi, diabetes, gagal ginjal, sakit-sakit jantung lainnya. Itu mohon tetap harus kontrol rutin. Kita pengen kontrol nilai-nilainya, mungkin bisa berdasarkan pemeriksaan fisik oleh dokter, atau mungkin berdasarkan pemeriksaan laboratorium atau penunjang-penunjang lainnya yang untuk memastikan bahwasanya memang tubuh para sahabat zakat kita, para sahabat bisa tetap bagus seperti itu. Karena jika ternyata ada kondisi-kondisi tertentu yang kurang, mungkin kita bisa melakukan terapi-terapi yang langsung diberikan pada saat bulan puasa. Nah, seperti itu. Mungkin itu hal-hal yang bisa kita sampaikan. Yang pertama, konsep sehat fisik. Yang pertama diawali harus dengan konsep sehat jiwa dulu. Kemudian 4 tips tadi dilakukan pada saat awal hari pertama setelah kita tidak di bulan puasa Ramadan. Nah, gitu. Insya Allah kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari puasa ini, dan kita bisa menjadi seorang muslim yang kuat, sehat, dan sehat mental terutama untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan bagi kita umat muslim di bulan-bulan mendatang. Insya Allah sekian dari saya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga bagi sahabat-sahabat Zakat TV. Insya Allah. Mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.